Bagaimana nih kabarnya? Pastinya selalu dalam perlindungan Tuhan dan luar biasa. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamatkanlah umatmu, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Yeay, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik dipersilakan untuk duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya adik-adik duduk diam, jangan bercanda, fokus sama Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya.
sempurna telah ku terima darimu, bukan hanya kebaikanmu, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa kami yang kekal. Kami puji namamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Pakailah setiap kami Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Shalom anak-anak semua yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah anak online GBI Raden Inten 2 hari ini. Apa kabarnya semua? Tentunya luar biasa, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Hari ini Bugem Nancy akan menemani anak-anak dalam ibadah pagi ini. Siang, ibadah malam, atau kapan saja anak-anak menyaksikan tayangan ibadah anak online GBI Raden Inten 2. Nah, di bulan Agustus, yaitu di tanggal 17, kita akan memperingati kemerdekaan bangsa kita yang ke-76 tahun. Yeay, luar biasa ya anak-anak. Nah, untuk itu, selama bulan Agustus ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Dan hari ini, Bugem Nancy akan sharing mengenai kemerdekaan sejati. Tapi, sebelum kita belajar firman Tuhan,
lebih lanjut lagi, yuk kita sama-sama berdoa. Tutup tangannya, pejamkan mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh bersama-sama beribadah, walaupun secara online. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap rumah anak-anak yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak, berkati papa mama, berkati semuanya. Biar selama mengikuti ibadah ini, anak-anak boleh fokus, boleh serius, boleh memperhatikan dengan baik. Mulai dari awal, pertengahan, hingga kesudahannya ibadah ini. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, buat kami mengerti setiap firman yang disampaikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sekarang yuk kita menggali bersama kebenaran firman Tuhan mengenai kemerdekaan sejati. Apa sih kemerdekaan itu? Kemerdekaan berasal dari kata dasar merdeka. Merdeka itu artinya bebas dari perhambaan atau penjajahan. Kemudian lepas dari tuntutan. Dan yang ketiga, tidak terikat kepada siapapun. Dan yang keempat, mendapatkan kembali haknya. Jadi, ketika di tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta, bapak-bapak proklamator kita, memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia, artinya bangsa kita sudah tidak ada di bawah penjajahan bangsa lain. Bangsa kita merdeka, bangsa kita memiliki kedaulatan tersendiri. Oleh karena itu, hari ini kita mau belajar, ya, lebih lanjut lagi. Mungkin anak-anak akan bertanya, lalu hubungannya antara kemerdekaan bangsa kita dengan kemerdekaan sejati di dalam Tuhan Yesus apa? Yuk, kita gali lebih dalam lagi. Yuk, serius, fokus, perhatikan. Supaya anak-anak mendapatkan berkat dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kita baca yuk firman Tuhan dulu ya, sebagai dasar pembelajaran kita hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sekali lagi Ibu bacakan ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kata Tuhan, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jelas. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita harus berada di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita memperoleh kemerdekaan. Tadi kita sudah belajar mengenai arti kata merdeka, bukan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merdeka dari apa saja ya? Nah, kali ini Ibu Gem hanya akan membahas satu hal yang anak-anak harus belajar supaya merdeka dari hal ini. Apa coba? Penasaran? Oke, kita belajar bersama-sama ya hari ini anak-anak. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus merdeka dari dosa. D-O-S-A, dosa. Di Roma 6 ayat 12 berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Sekali lagi firman Tuhan berkata, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Artinya begini ya anak-anak, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus, kita sudah menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita,
Artinya kita mau hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Kita dituntun oleh firman Tuhan. Kehidupan kita itu harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, otomatis kita dijauhkan dari berbuat dosa. Ya. Nah, lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang merdeka? Yang pertama, tidak lagi menjadi hamba dosa. Tadi kan, Bugam katakan, kita harus merdeka dari apa sih sebagai anak Tuhan? Kita harus merdeka dari dosa. Dosa tidak boleh lagi mengikat kita. Dosa tidak boleh lagi merintangi kita untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dosa tidak boleh lagi membuat kita jadi jauh dari Tuhan Yesus. Nah, sebagai orang yang merdeka, sikap kita adalah yang pertama, kita tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Galatia 5:13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita. Artinya, Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa, pelanggaran, ketidaktaatan kita, sakit penyakit kita di atas kayu salib. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya ganti kita, supaya kita yang berdosa diselamatkan oleh penumpahan darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu kan suatu perbuatan yang siapapun tidak bisa lakukan kecuali Tuhan Yesus. Nah, ketika kita sudah dimerdekakan dari hukum dosa, Tuhan mau kita mempergunakan kemerdekaan itu untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saling melayani dalam kasih. Mungkin kalian bertanya, aku kan masih kecil, Bugam, apakah aku bisa berbuat dosa? Oh, tentu saja bisa. Dosa itu tidak mengenal usia. Dosa itu bisa terjadi pada siapapun. Mau kepada orang tua, orang dewasa, anak kecil. Semua manusia cenderung untuk berbuat dosa. Lalu kalau aku sebagai anak kecil, apa yang bisa aku lakukan sehingga aku berdosa? Banyak hal, anak-anak yang kekasih. Jangan salah. Anak-anak sebagai anak-anak yang masih kecil, yang masih muda, bisa saja melakukan hal-hal yang dapat membuat anak-anak berdosa di hadapan Tuhan. Contohnya apa? Ketika kita tidak taat kepada papa mama, ketika kita menentang, bahkan kita memberontak kepada papa mama, kita nggak dengar-dengaran, kita nggak mau diatur, nggak mau diajar sama papa mama, itu sudah membuat kita berdosa. Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, kepada firman-Nya, kepada aturan-aturan yang dibuat oleh papa mama. Terus apalagi? Bohong, mengatakan sesuatu yang nggak benar. Misalnya, setiap malam kita kan harus sikat gigi. Mama nanya, nak, sudah sikat gigi? Tapi karena kita malas lagi keluar kamar, kita sudah PW di tempat tidur, kita bilang aja, sudah mah, sudah. Padahal kita belum melakukannya. Nah, itu kan artinya kita berbohong kepada mama atau papa. Kalau berbohong apa? Dosa. Benar anak-anak? Jadi seperti itu. Mungkin tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang kita anggap sepele, kita anggap gak penting. Tetapi itu menjadi sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau anak-anak itu selalu taat akan firman Tuhan, selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terus apa lagi? Nyontek. Ayo, Boga mau nanya nih, siapa di antara anak-anak yang masih suka nyontek? Ada yang masih angkat tangan? Jangan angkat tangan, ngaku di dalam hati dan minta ampun sama Tuhan. Ya, anak-anak, menyontek itu
tidak baik, itu dosa. Menyontek itu artinya kita berbuat curang, kita tidak jujur. Kalau memang waktunya kita harus mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, belajar, ya belajar. Seperti bulan lalu kita belajar tentang penguasaan diri. Ingat anak-anak, kalau waktunya harus belajar, ya belajar. Jangan masih main game, jangan masih pegang HP. Belajar yang sungguh-sungguh, belajar dengan penuh penuh ketaatan kepada Tuhan ya. Jangan main-main. Jadi kalau begitu akhirnya kita nggak belajar, kita nggak mempersiapkan diri dengan baik, terus kemudian pas ulangan kita nggak bisa, akhirnya apa coba? Nyontek deh. Bagus gak? Tidak bagus. Itu bukan karakter anak Tuhan. Ya. Jadi prinsipnya siapapun kita mau orang dewasa, kita mau anak kecil, kita masih bisa berbuat dosa. Oleh karena itu Tuhan bilang, layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Artinya gini, anak-anak, carilah teman-temanmu yang sama-sama mengasihi Tuhan Yesus. Banyak bergaul dengan teman-teman yang mencintai Tuhan Yesus, supaya kita bisa melatih diri kita untuk sama-sama kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oke? Dan yang kedua, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kolose 2 ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus? Sebagai sikap kita yang sudah menjadi orang yang merdeka, menjadi anak yang sudah merdeka. Karena kita perlu untuk selalu dan selalu bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Bertumbuh itu artinya apa? Kita mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Kita semakin berakar di dalam Tuhan. Caranya gimana? Banyak baca firman Tuhan, banyak doa, pujian, dan penyembahan. Supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Ya. Bukan sangat percaya ya. Dan ini kerinduan Bogam. Anak-anak semua itu adalah anak-anak yang mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Dengan hati yang tulus, hati yang murni ya. Anak-anak mau dibentuk sama Tuhan Yesus. Anak-anak mau berakar di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak mau setia selalu membaca firman Tuhan. Walaupun hanya satu pasal atau mungkin beberapa ayat saja, tidak apa-apa. Yang penting setiap hari anak-anak harus rajin membaca firman Tuhan. Supaya dengan kita rajin baca firman, kita semakin berakar, semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang ketiga, yang terakhir, sikap kita sebagai anak yang sudah dimerdekakan oleh kasih Kristus adalah kita harus menjadi anak yang maksimal dalam segala hal. Menjadi maksimal itu artinya apa? Kalau kita belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jangan berpikir bahwa, ya udahlah yang penting nilai yang aku dapat sudah melewati KKM. No. Ya. Kalau kita bisa belajar dengan lebih sungguh-sungguh, supaya kita bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus, kenapa tidak dilakukan? Ya, itu harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau kita bisa dapat, let's say ya, kalau anak-anak bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, dengan tekun, kemudian bisa targetnya harus 100, why not? Anak-anak bisa, anak-anak mampu. Jadi ini yang Tuhan mau, anak-anak maksimal di dalam Tuhan Yesus. Segala kemampuan yang Tuhan Yesus berikan, segala kepintaran yang Tuhan Yesus berikan, kecerdasan, keterampilan, apalagi, apa yang anak-anak miliki saat ini yang merupakan berkat Tuhan. Maksimalkan di dalam dirimu. Ya. Tuhan kan sudah kasih talenta. Ingat kan ya cerita tentang talenta? Kalau Tuhan sudah kasih 5, ya maksimalkan. 5 jadi 10, jadi 20, 30, dan seterusnya. Sampai anak-anak menjadi luar biasa di dalam Tuhan.
Apapun yang kalian miliki hari ini, talenta bermain musik, kembangkan dengan sungguh-sungguh. Melukis, kembangkan dengan sungguh-sungguh. Menulis puisi, kembangkan dengan sungguh-sungguh. Bernyanyi, maksimalkan. Minta Roh Kudus selalu menuntun dan memimpin anak-anak dalam mengembangkan talenta, kemampuan, apapun yang Tuhan Yesus berikan, supaya menjadi semakin maksimal. Kalau kita punya talenta yang Tuhan percayakan, kalau kita nggak maksimalkan, itu berdosa di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sudah kasih kepercayaan. Contohnya misalnya, Tuhan Yesus kasih kepercayaan bermain musik, main piano. Sebenarnya kita bisa gitu ya, belajar, dikasih les piano. Tapi kita males-malesan, kita ogah-ogahan, gak mau belajar. Udahlah, aku males. Apalagi sekarang pandemi gini, males. Justru di masa pandemi ini, kita harus semakin tekun belajar. Mungkin guru les gak bisa datang ke rumah, kita bisa belajar sendiri di rumah, berlatih sendiri di rumah. Kalau kita punya piano atau keyboard di rumah, belajar. Setiap hari harus latihan. Harus latihan. Sesuatu kalau tidak sering dilatih, itu akan jadi tumpul. Ya. Jadi kalau kita sering latihan, setiap hari kita misalnya satu hari itu kita kasih waktu 1 jam kita latihan bermain piano, ya. Pasti kan ada lagu-lagunya kan udah dikasih sama guru lesnya, latihan piano atau gitar atau apapun. Setiap hari kalau kita latihan rutin, kita mengasah kemampuan kita mengasah talenta kita, bukan percaya Tuhan Yesus akan tambahkan. Jadi anak-anak akan semakin maksimal. Ya. Demikian juga dalam pelajaran. Jangan berpikir bahwa ya sudahlah, yang penting dapat 70 sudah oke. Atau apa ya, KKM rata-rata di semua sekolah KKM-nya itu 75, 76. Ya udahlah, sudah melewati KKM, it's okay lah. Tidak. Kalau kalian masih bisa belajar dengan sungguh-sungguh dan tekun, bisa mendapatkan nilai yang lebih bagus, kejar terus, ya. Jangan membuat standar rendah dalam hidup kalian. Kalau kalian bisa mampu mencapai 100, capai 100. Kenapa masih cuma 76 atau mungkin 80? Kalau bisa 100, ambil 100-nya. Paham ya apa yang Bu Gom sampaikan hari ini? Jadi, anak-anak, 3 hal ini yang harus kalian ingat ya. Sikap kita sebagai anak-anak yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus Tuhan. Yang pertama, jangan lagi menjadi hamba dosa. Hiduplah di dalam kebenaran Kristus. Lakukan apa yang benar menurut firman Tuhan. Dan yang kedua, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Rajin baca Alkitab, setia, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, jadilah maksimal. Talenta yang Tuhan percayakan kepadamu, kembangkan terus. Diasah terus, dilatih terus, supaya talenta itu semakin hari semakin bertambah. Untuk mengalami kemerdekaan, tidak hanya sekedar bermimpi atau angan-angan, tapi harus berjuang. Sama seperti pahlawan-pahlawan kita dahulu ketika mereka memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Mereka berjuang sampai mencucurkan darah mereka. Mereka punya slogan, merdeka atau mati. Artinya, mereka sungguh-sungguh mau berjuang supaya Indonesia tidak lagi dijajah oleh bangsa lain. Sama seperti kita, kalau kita mau mengalami kemerdekaan yang luar biasa di dalam Tuhan, kita harus berjuang. Berjuang, jangan lagi berbuat dosa, bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, dan maksimalkan talenta, kemampuan yang Tuhan berikan kepada kalian. Tuhan Yesus berkati. Nah, anak-anak, inilah yang Bu Gom ingin sampaikan kepada kalian pada hari ini. Camkan dengan baik-baik, renungkan, dan minta Roh Kudus senantiasa memberikan pengertian demi pengertian kepada kalian, supaya kalian mengerti apa yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan kalian. Mari, Bu Gom akan berdoa buat kalian, dan
sekalian kita akan berdoa untuk berkat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pesan-Mu yang sederhana pada hari ini. Biar anak-anak semua boleh menangkap arti kemerdekaan sejati di dalam Engkau, Tuhan Yesus. Buat mereka semakin hari semakin mengasihi Engkau, buat mereka semakin hari semakin mencintai kekudusan-Mu, semakin hari mereka mau maksimalkan semua talenta kepercayaan yang Tuhan Yesus berikan kepada mereka, supaya mereka semakin hari semakin dipakai bagi kemuliaan Kristus. Berkati anak-anak dalam studi mereka, Tuhan. Mereka yang hari-hari ini mungkin sedang menghadapi ulangan-ulangan harian, Tuhan Yesus berikan hikmat, kecerdasan, kepintaran kepada mereka. Juga untuk Papa Mama, berkati semuanya dalam pekerjaan, usaha yang dilakukan oleh Papa Mama, buat semuanya berhasil, berkemenangan, supaya nama Tuhan Yesus nantiasa dipermuliakan. Mari anak-anak angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan Yesus. Damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, kuasa, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye.